Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Nadia Lutfita Sari Azahra, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project-Based Learning. Apa sih Project-Based Learning itu? Project-Based Learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan Project-Based Learning. Tujuannya yang pertama yaitu memberikan wawasan yang luas terhadap siswa ketika menghadapi permasalahan yang secara langsung. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan serta keahlian berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang diterima secara langsung. Menurut Global Schoolnet tahun 2000 melaporkan hasil penelitian The Autodesk Foundation tentang karakteristik Project-Based Learning. Di sini terdapat 8 karakteristik. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. 6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. 7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Yang ke-8, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Project-Based Learning. Kelebihan dari Project-Based Learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Lalu yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. Yang kesembilan, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Yang kesepuluh, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik proses pembelajaran. Selanjutnya, terdapat 6 kekurangan dari Project-Based Learning. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang keempat, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang kelima, tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah, tidak memiliki pengetahuan, serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran Project-Based Learning. Yang pertama, start with the essential question. Yang kedua, design a plan for the project. Yang ketiga, create a schedule. Yang keempat, monitor the student and the progress of the project. Yang kelima, assess the outcome. Yang keenam, evaluate the experience. Langkah pertama, start with the essential question. Di sini, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial. Lalu, pengajar mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan relevan dengan peserta didik. Lalu, yang kedua, design a plan for the project. Di sini, pengajar dan peserta didik melakukan perencanaan, merancang kebutuhan proyek yang akan dilakukan,
alat dan bahan untuk pelaksanaan proyek, serta pembentukan kelompok. Lalu langkah yang ketiga, create a schedule, yaitu membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Lalu membuat deadline penyelesaian proyek, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan tentang pemilihan suatu cara. Lalu langkah yang keempat, monitor the student and the progress of the project. Di sini peserta didik melakukan observasi dan eksperimen dengan cara yang telah didesain pada tahap sebelumnya. Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Pengajar berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Lalu langkah yang kelima, assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik. Lalu langkah yang keenam, evaluate the experience. Di sini pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Contoh penerapan Project Based Learning pada mata pelajaran kearsipan di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK. Dalam model Project Based Learning, siswa ditugaskan untuk merancang sendiri kegiatan proyek yang akan dikerjakan. Siswa ditugaskan untuk mengunjungi instansi yang berbeda setiap kelompok. Siswa beserta kelompok merancang pertanyaan hingga kronologis kegiatan, pelaksanaan proyek itu sendiri, dan pada akhir kegiatan proyek, siswa memberikan laporan dari hasil kegiatan. Sehingga dengan model Project Based Learning, siswa mendapat pengalaman belajar yang akan berguna untuk mereka ketika terjun dalam dunia nyata. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.